nanti ibu mati. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Ciro Portal. Oke guys, sorry banget, udah lama banget nih kita nggak update di channel YouTube ini karena memang seperti yang kalian lihat, gue lagi prepare konsep baru buat YouTube gue bersamaan dengan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan satu persatu, jadinya agak tertunda. Tapi mulai hari ini, gue akan coba untuk lebih intens menyapa kalian di YouTube Ciro Portal. Tapi jangan khawatir, masih akan ada gambar dan ilustrasi karena kalian sedang menyaksikan garis gambar misteri. Langsung aja, dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, percayalah, kalian tidak benar-benar sendirian. Pada episode kali ini, gue akan membawakan salah satu treat terbaru gue yang berjudul Nana Bobo, Nada Pengantar Mati. Buat kalian yang sudah membaca atau mendengar kisah Rumah Sisik, mungkin gak asing lagi buat tokoh Hana dalam cerita tersebut, yang mana Hana merupakan salah satu tokoh kunci di cerita Rumah Sisik. Hana memiliki kemampuan spiritual dan tingkat sensitivitas atau kepekaan yang berbeda dari teman-teman lainnya. Dan cerita ini ialah backstory dari masa kecil Hana ketika dia menyaksikan satu persatu keluarganya meninggal akibat santet. Langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita ini terjadi pada awal 2000-an ketika Hana masih berusia 4-5 tahun. Cerita ini adalah cerita traumatis Hana ketika masih kecil. Dia menyaksikan satu persatu keluarganya terkena santet, dan setelah peristiwa itu dia menjadi terbuka atau tidak lagi memiliki dinding dengan mereka, alias Hana bisa melihat bahkan berinteraksi dengan mereka. Hana merupakan anak terakhir dari 2 bersaudara. Dia memiliki keluarga yang bahagia. Ibunya bernama Sarah, ayahnya bernama Yahya, kakaknya bernama Rika, dan dia tinggal bersama 2 orang pembantu, yaitu Ningsi dan Yono, yang mana bertugas sebagai tukang kebun. Yono dan Ningsi merupakan pembantu rumah tangga yang cukup setia sama keluarga ini karena sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Yono dan Ningsi benar-benar mengenal majikannya dan bahkan juga menyayangi anak-anak dari majikannya. Namun, kehidupan keluarga yang bahagia mereka harus dihancurkan oleh kehadiran orang ketiga. Yahya berselingkuh dengan wanita yang bernama Mayang. Bermula ketika keberanian Yahya membawa Mayang ke rumahnya untuk diperkenalkan dengan Sarah. Niat awal meminta izin poligami, justru pertengkaranlah yang terjadi. Terlebih, Mayang meminta kepada Sarah untuk menyerah alias bercerai dengan Yahya. Sontak Sarah merasa harga dirinya sebagai wanita direndahkan. Tidak terima dengan perkataan Mayang, maka Sarah mengusir Mayang dengan sangat keras. Disitulah awal mula petaka dimulai. Keanehan pertama dimulai ketika Yono, sang tukang kebun dari keluarga ini, sedang melaksanakan tugasnya di pagi-pagi buta, tepatnya di hari menjelang subuh. Dia sedang menyirami tanaman-tanaman di pekarangan rumah mereka yang memang cukup luas. Ketika Yono sedang menyirami tanaman-tanamannya, dia melihat di sudut gerbang berdiri seorang wanita menatap lurus ke arahnya, tapi tidak menyapa. Tentu Yono berjalan mendekati wanita tersebut, kemudian ditanya, "Ada apa? Kenapa?" Wanita itu tidak membalas sapaan Yono, sempat hening beberapa saat, sampai kemudian dia menyerahkan satu kantong hitam yang dia genggam. "Ini Pak, bagus untuk tanamannya." Wanita itu menyerahkan satu kantong itu yang katanya berisikan pupuk. Yono yang tidak memiliki pikiran aneh apapun saat itu, tidak memiliki prasangka buruk apapun saat itu, menerima kantong itu, dan begitu dia periksa, isinya memang pupuk. Jadi Yono sama sekali tidak berprasangka buruk. Kemudian pupuk tersebut dia taburi ke tanaman-tanaman yang memang menjadi kesayangan dari Sarah majikannya. Setelah hari itu, mulailah
hal-hal di luar nalar terjadi di rumah tersebut. Kejadian pertama ialah ketika Ningsih menyajikan makanan seperti biasa di jam makan, di meja makan, lengkap sekali sayur mayur, lauk pauk, daging, dan buah-buahan sampai nasi beraneka ragam, ada kuning, ada uduk. Namun sayangnya, seluruh makanan yang disajikan basi. Tidak ada satupun makanan yang bisa dimakan. Ningsih langsung panik. Dia mengganti semua makanannya dan mencoba meyakini majikannya bahwa bahan baku yang dia olah semua masih fresh. Dia ambil dari stok yang ada di kulkas dan juga sayur mayur diambil langsung dari kebun seperti biasanya. Jadi basi ini Ningsih masih mempertanyakan dari mana sumbernya. Apakah cara masaknya yang salah? Apakah dia memasukkan salah satu zat yang salah? Dia meminta maaf, lalu mengganti semua makanannya dan memasak ulang. Tapi lagi-lagi makanan yang dimasak ulang juga basi. Besoknya, Ningsih mencoba memasak kembali. Namun baru nasi yang dia masak ketika matang, dia coba nasi itu langsung basi. 3 hari berturut-turut semua basi. Sampai Sarah yang bingung, dia juga turun ikut mengecek bahan baku yang tersedia. Dan benar, semuanya masih fresh. Masih benar-benar baru. Tapi karena tidak yakin, Sarah memutuskan dan meminta Ningsih untuk menguras dulu semua bahan baku makanannya. Kemudian dibeli lagi, dibelanjakan lagi yang benar-benar baru. Tapi hasilnya masih sama. Makanan yang dimasak selalu basi. Akhirnya tidak ada pilihan. Mereka pun mulai makan membeli dari luar. Peristiwa makanan basi itu merupakan tanda dari teror yang sebentar lagi akan memakan korban. Yang pertama ialah ketika anak pertamanya, Rika, yang berusia 16 tahun sedang tertidur di kamarnya. Tapi dia merasa gusar atau sulit tidur, bentar-bentar kebangun. Dia juga merasa suhu ruangan di rumah itu tuh panas, sekali. Dan gak lama kemudian dia melihat sosok Sarah berdiri di depan pintu, tegap, menatap lurus ke arahnya, mengenakan pakaian serba putih. Sarah berwajah pucat. Rika menyapa, "Ibu, kenapa Bu?" Tapi Sarah tak menjawab barang sepatah kata pun. Kemudian Sarah pergi begitu aja, dia berbalikan badan dan keluar kamar. Rika penasaran, dia mendekati Sarah. Dia menghampiri Sarah, kemudian mengikutinya dari belakang. Ibu, dipanggillah Sarah, tapi Sarah nggak nengok-nengok. Sampai nurunin tangga, ngikutin, tapi dipanggil terus tuh nggak nengok, berkali-kali. Begitu tiba di lantai bawah, karena kamarnya mereka ada di atas, Rika ini kehilangan jejak Sarah. Dia manggil-manggil, "Ibu, ya kenapa Kak?" Jawaban yang terdengar justru di lantai atas. Sarah keluar dengan menggunakan baju piyama. Berbeda dengan sosok Sarah yang dia lihat, mengenakan baju putih. Tapi Sarah yang menjawab sapaannya justru mengenakan piyama dari kamarnya Sarah yang terletak di lantai atas. Kaget dong. Kemudian Rika nggak berani cerita apapun. Keesokan paginya dia baru bercerita ke Sarah kalau tadi malam dia melihat sosok mirip ibunya mengenakan baju putih berjalan menyusuri tangga, dipanggil berkali-kali gak nengok sampai kemudian ibunya yang menjawab. Namun Sarah menanggapinya dengan ringan. "Kamu melindur kali Kak?" Karena Sarah tidak ingin membuat panik anaknya. Oke, sampai di situ Sarah mulai kebingungan. Dia mulai berpikir apa sih yang sebenarnya terjadi. Ada apa sih ini sama anaknya. Dari makanan basi sampai sekarang Rika melihat sosok dirinya. Apalagi sejak saat itu Rika menjadi sakit dan demam tinggi. Demamnya tak kunjung sembuh dan hanya muncul di malam hari. Kala siang Rika bisa beraktivitas seperti biasa, tidak ada yang sakit. Tapi ketika hari mulai gelap, Rika menjadi rapuh. Dia menjadi ringkih dan demam tinggi sampai kejang-kejang. Ketika itu, Rika langsung dibawa ke rumah sakit. Namun ketika diperiksa oleh dokter tidak mendiagnosa sesuatu yang serius. Hal ini hanya diakibatkan oleh Sarah yang kecapean dan banyak pikiran. Itu aja yang disampaikan oleh dokter. Bahkan dokter sempat bertanya ke Sarah, "Ada masalah apa di rumah Bu? Jangan sampai ini menjadi beban pikiran anak." Mereka kemudian pulang, tetapi tidak ada perubahan dari Rika. Rika masih sakit kala malam dan sembuh kala siang. Sampai kejang yang kedua kalinya itu lebih parah, sampai mulutnya berbusa. Lalu Yono membawanya dengan sigap, menggotongnya ke mobil dan dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, meregang nyawa di perjalanan ke rumah sakit.
Di hari pemakaman Rika, semua orang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Bagaimana bisa? Tapi pertanyaan itu tidak ada yang bisa dijawab oleh Sarah, karena dia sendiri masih bingung dengan apa yang terjadi. Di pemakaman itu, Yahya hadir bersama Mayang. Mayang memberikan peringatan kepada Sarah, kalau lebih baik kamu menyerah, mau siapa lagi berikutnya. Mungkin kalau gue ceritain ini lebih detail lagi, secara detail, ini akan panjang banget video ini. Gue akan mempersingkatnya ya. Setelah kejadian itu, berikutnya ialah Sarah menyetujui saran dari Ningsih dan orang-orang terdekatnya untuk meminta bantuan kepada orang pintar. Lalu dia meminta Yono mencarikan orang pintar atau dukun paling bagus di desa mereka. Akhirnya dipanggillah Yono membawa rekannya. Akhirnya Yono membawa rekannya yang seorang dukun ke rumah, tapi sayangnya dukun tersebut malah diusir oleh Sarah. Dia tahu apa yang terjadi, apa yang dibicarakan oleh mereka, karena narasumber gua, Nana, juga nggak dengar waktu itu apa yang dibicarakan. Pokoknya dukun itu diusir, kemudian dukun itu bilang, semoga aja kamu dan semua yang ada di rumah ini bisa selamat. Kata-kata itu benar-benar membuat Sarah menjadi bingung. Yang disampaikan oleh Mayang bukanlah isapan jempol belaka, melainkan sebuah ancaman yang serius. Yang terjadi berikutnya, di rumah tersebut semakin parah. Nana mulai melihat penampakan-penampakan mirip Sarah ibunya mengeloninya dengan lagu Nana Bobo, dengan lirik yang diganti seperti yang kalian dengar di awal. Lalu Nana sempat melihat sosok ibunya berdiri di depan pintu dengan wajah pucat, lalu berjalan berbalik menyusuri tangga persis seperti waktu kejadian Rika. Namun, ketika sampai di bawah, Nana mengikuti sosok mirip ibunya tersebut yang berjalan ke arah dapur. Dan ketika di dapur, Sarah memegang pisau daging yang dia pukul-pukul ke talanan kayu seperti sedang mencincang sesuatu. Ayunannya semakin keras, suara ketukannya semakin kencang, membuat Nana sendiri ketakutan. Dan benar saja, sosok mirip Sarah itu memutarkan kepala 180 derajat ke arah Nana yang membuat Nana shock, kemudian duduk berjongkok sambil menutup telinganya seperti ini dan berteriak. Ningsih keluar, dia mencoba menenangkan Nana yang sedang histeris. Gak lama kemudian Sarah juga keluar dari kamarnya. Dia menggendong anaknya dan malam itu Nana tidur bersama Sarah di kamarnya. Ningsih mungkin bisa mengatakan dia hanya ngigau tidur sambil berjalan semata-mata hanya untuk menenangkan Nana. Tapi sebenarnya Ningsih juga mendengar suara pisau yang dipukulkan ke talanan kayu seperti orang sedang mencincang daging. Ningsih mendengar dari kamarnya yang tidak jauh dari dapur. Ningsih pun semakin bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Malam berikutnya, giliran Ningsih yang mendapatkan teror. Dari kamarnya dia mendengar suara gamelan yang samar-samar kemudian semakin jelas dan ramai bersama dengan alunan pengiring lainnya mirip seperti orang hajatan. Ningsih sontak keluar untuk memeriksa. Ketika dia keluar, dia terkejut. Dia melihat sosok majikannya Sarah mengenakan pakaian adat sedang menari dengan selendang merah. Sarah meliuk-liuk menari dengan lihai bak penari profesional. Ningsih terpanah. Dia melihat majikannya yang sedang menari di ruang tamu dari arah dapur. Namun yang membuat dia terkejut ialah ketika Sarah memalingkan wajahnya ke arah dapur, dia melihat bahwa wajah Sarah itu hancur, seperti kena luka bakar yang masih basah dan belum mengering. Ningsih terkejut, tapi sosok itu semakin mendekat, menari berjalan perlahan mendekat ke arahnya. Ingin rasanya Ningsih berlari 1000 langkah, berteriak sekencang-kencangnya, tapi untuk membalikan badannya aja dia tidak punya tenaga, dan lidahnya keluh tak bisa bersuara. Yang dapat Ningsih lakukan ialah hanya pasrah dan memejamkan mata, sampai suara gesekan gerbang dari depan terbuka. Itu adalah Yono yang datang. Yono melihat Ningsih gemetar kemudian bertanya ada apa. Lalu Ningsih menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Sontak Yono bergumam, santet tali gaib. Entah dari mana Yono mendapatkan informasi tersebut, tapi sepertinya Yono sudah menyimpan banyak informasi. Yono langsung mengacukan sebilah parang yang ada di ikat pinggangnya. Dia bilang, kita harus bunuh dia sebelum dia yang bunuh kita. Lalu Yono dengan emosional, dia langsung berjalan ke arah kamar Sarah yang ada di lantai atas. Ningsih mencoba untuk mengejar Yono untuk menghentikannya, namun segala teriakannya, ucapannya, panggilannya itu semua diabaikan oleh Yono. Yono berjalan sangat cepat, tidak mampu dikejarnya. Lalu Ningsih setibanya di lantai atas, dia langsung menuju ke kamar Nana untuk menyelamatkan Nana lebih dulu.
Entah apa yang terjadi di ruangan paling sudut yang mana merupakan kamar dari Sarah. Terdengar suara pecah belah, terdengar suara benda-benda berjatuhan, dan berikutnya suara teriakan atau jeritan dari Sarah yang sangat kencang membuat Ningsih panik lalu berlari menuju kamarnya untuk memeriksa situasi. Dan yang dia lihat membuat matanya terbelalak, yaitu Yono meninggal oleh parang yang dia genggam sendiri. Sarah pun merasa bingung atas kejadian tersebut. Semuanya terjadi begitu cepat. Dia lagi tidur, lalu kemudian Yono datang membawa parang ingin membunuhnya sampai dia tersudut, lalu kemudian kepalanya merasa pening dan matanya itu udah mulai berbayang, lalu gelap. Dia nggak sadarkan diri gitu aja, sampai-sampai ketika dia bangun, dia hanya udah melihat Yono meninggal dengan menebas kepalanya sendiri. Yono menjadi korban kedua yang meninggal di rumah tersebut. Setelah hari itu situasi semakin kacau. Mereka semua diambang kematian, termasuk Ningsih yang sudah mulai khawatir. Sarah sempat menanyakan ke Ningsih apakah dirinya percaya santet, lalu Ningsih menceritakan bahwa apa yang terjadi sama rumah ini merupakan tanda-tanda santet yang ia ketahui. Mengingat Ningsih berasal dari desa yang memang kental dengan santet, sampai dia sendiri sebenarnya punya pengalaman. Tetangganya, orang terdekatnya disantet dengan cara mengerikan. Tapi apa yang dia lihat di rumah ini itu jauh lebih mengerikan. Ningsih mulai ketakutan. Ningsih menuntut Sarah untuk segera mencari pertolongan. Berikutnya, semakin parah dan semakin sadis. Yang gak bisa gue omongin atau gue ceritain di sini karena khawatir akan banyak yang disensor sama YouTube. Jadi gue akan coba singkat atau padatkan. Untuk kalian mau tahu bagaimana situasi yang sebenarnya, kalian bisa baca versi e-booknya yang linknya udah gue taruh di bawah ya. Tapi sedikit gue kasih bocoran sama kalian, kalau sejak hari itu Mayang semakin menjadi-jadi. Hingga Yahya menyadari kalau Mayang itu melakukan tindakan santet kepada keluarganya. Namun Mayang gak berhenti sampai di situ. Meskipun Yahya marah sama dirinya, dia memiliki niat kalau tidak bisa mendapatkan Yahya, maka dia harus mendapatkan harta dari Yahya. Jadi teror dari Mayang gak berhenti sampai di situ. Ningsih berinisiatif membawa Nana keluar dari rumah tersebut. Karena diam-diam Ningsih itu sebenarnya mencatat peristiwa demi peristiwa yang terjadi di rumah itu sejak awal. Dan dia juga sudah mengkonsultasikan sama orang pintar yang dia kenal, yang dia percaya, bahwa situasi memang semakin gawat. Untung saja Ningsih tidak kalah cepat untuk membawa Nana keluar dari rumah itu. Karena di hari berikutnya, Yahya ditemukan tewas gantung diri bersama dengan mayat Sarah yang terkapar mengenaskan di lantai yang sama, yaitu berada di ruang tengah. Oke, buat kalian yang mau tahu versi lengkapnya, kalian harus baca versi e-booknya yang linknya udah gue taruh di bawah. Di sana gue udah ceritain secara lengkap dan rinci mengenai suasananya, tragedi demi tragedi yang pasti gak ada disensor, dan juga ada gambar ilustrasi berdasarkan kejadian yang terekam. Jadi gue sempat melakukan ritual residual energy untuk masuk ke peristiwa tersebut, kemudian gue gambarkan dalam bentuk ilustrasi yang kalian bisa lihat di e-book, versi e-book. Segera dapatkan dan baca versi e-book, dukung gue dengan membeli e-book tersebut. Oke, akhir kata, gue Jero, sampai ketemu di video selanjutnya. Nana bobo, oh nana bobo. Kalau tidak bobo nanti ibu mati. Semenjak saat itu, aku udah gak berani buka mata.